Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga lo semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan buat yang lo lagi kurang sehat, kodain semoga diberikan nikmat kesembuhan serta dimudahkan segala urusannya. Menepati janji gue di video sebelumnya, di video kali ini gue mau sharing video tentang bagaimana gue membuat box aki 12 volt untuk Honda Win. Yang mana mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat buat lo semua. Bisa kita lihat di sini, ini adalah penampakan dari tulang belulang Honda Win yang sudah dikuliti. Dan sudah gue lepas juga box aki bawaan originalnya. Di tahap ini lo bisa jadikan baut mounting engine sebagai patokannya. Dari baut mounting engine itu, lo bisa tarik garis menyesuaikan struktur rangka tulang belulang dari Honda Win. Untuk pembuatan malnya sendiri, lo bisa manfaatin kardus bekas ataupun kertas karton untuk lo jadikan media pembuatan mal, yang nantinya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Dan setelah mal tadi udah lu pegang, lu bisa melakukan langkah pembersihan atau cleaning area. Di langkah ini, lu mesti ngerapihin bracket atas dan bawah dari bracket box aki originalnya dengan meratakan ujung dari masing-masing bracket tersebut. Dan poin penting di tahap ini adalah jangan sampai merusak drat ataupun ulir dari bracket masing-masing tersebut. Kenapa? Karena bracket ini nantinya akan kita gunakan sebagai bracket aki yang baru. Jadi sebisa mungkin jangan sampai merusak drat ataupun ulirnya. Proses ini bertujuan agar kita mendapatkan ruang yang lebih untuk bracket aki yang baru nantinya. Untuk lebih jelasnya, lu bisa lihat gambar pada video ini. Dan di langkah berikutnya adalah lu harus memapras ataupun memotong toolbox dari bawaan Honda Win. Karena sebagai kita ketahui bersama, toolbox Honda Win ini tembus sampai ke bagian sisi kanan dari motor. Jadi kita harus memaprasnya untuk mendapatkan ruang yang jauh lebih luas. Dan karena toolbox ini nyatu dengan box filter, jadi lo bisa ngelepas box filternya untuk memudahkan proses pemotongan. Kenapa harus dipotong? Karena meskipun kita sudah pepetin abis box aki ini ke bracket, ini bakal tetap kena ataupun mentok ke toolbox. Oke, lu bisa lihat sendiri di sini bakal mentok. Itulah kenapa mau nggak mau kita harus mapas dari toolbox Honda Win. Jadi nantinya setelah lu potong dari toolbox Honda Win itu sendiri, lu bakal mendapatkan setengah area dari tulang belulang ataupun setengah rangka dari Honda Win. Lu bisa lihat itu aki udah gua pepetin mentok, dan yang perlu lu papas cuma area toolboxnya saja. Lu nggak perlu papas sampai ke atas ataupun bagian kupingan dari intake filter udaranya, karena itu nggak akan ganggu proses kita. Dan setelah area yang tadi udah kita cleaning, kurang lebih lu akan mendapatkan area lepas ataupun area yang berlebih, itu kurang lebih seperti ini. Untuk proses cleaning area ini, lu bisa memanfaatkan gerinda tangan dengan mata gerinda cutting. Jadi dengan gerinda cutting itu, lu bisa memudahkan sedikit pekerjaan lu untuk melakukan cleaning area. Inilah sudut pandang dari sisi lainnya. Dari sisi ini, lu bisa ngelihat dengan jelas area yang akan lu dapatkan setelah lu ngelakuin cleaning area. Dengan area bebas seperti ini, lu bisa menempatkan aki 12 volt di rangka Honda Win. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Setelah mendapatkan area bebas yang cukup, lo bisa lanjut ke tahap proses pembuatan box akinya itu sendiri. Di sini gue menggunakan akrilik setebal 5 mili dengan ukuran 30 x 16 cm. Yang kemudian lo bisa potong menyesuaikan kontur rangka ataupun tulang belulang dari Honda Win. Dan biar lo nggak bingung, gue bakal bantu dengan desain mal yang ada di motor gue, seperti gambar berikut. Setelah lembaran yang tadi udah lu potong menyesuaikan struktur rangka Honda Win,
Selanjutnya adalah lo harus melubangi lembaran tersebut, menyesuaikan posisi braket aki bawaan Honda Win tadi. Karena seperti yang tadi udah gue bilang, kita akan memanfaatkan braket dari original Honda Win itu sendiri. Jadi kita nggak akan merubah posisinya. Seperti ini. Sampai di proses ini, lo bisa coba pasang tangki motor lo dulu untuk memastikan tidak ada area braket yang mentok ke tangki. Biasanya di area-area sudut atas sini. Dan untuk menanganinya, lo bisa ngelepas lagi dan juga memaprasnya menggunakan gerinda tangan sampai benar-benar tidak ada area-area yang mentok ke tangki. Dan setelah yakin nggak ada area yang mentok sama tangki, lo bisa tarik garis lurus antara garis atas dan bawah. Patokannya adalah lubang baut tadi. Jadi usahakan jangan sampai melebihi batas dari lubang baut tadi. Itulah kenapa kita harus memaksimalkan untuk area ruangnya. Setelah dua garis horizontal atas bawah tadi kita sudah buat, selanjutnya kita fokus untuk membuat garis vertikalnya. Di sini gue saranin berpatokan dari ujung bagian belakang. Di sini gue sisain kurang lebih sekitar 2 cm untuk membuat patokan garis vertikal. Oke, setelah patokannya sudah kita buat, kita tinggal tarik garis lurus ke atas untuk membuat garis vertikal bagian belakang. Setelah itu, lo baru bisa menentukan seberapa luas area yang akan lo gunakan untuk tempat box akinya. Atau lo bisa ngikutin gambar berikut. Usahakan lo memberikan space lebih 1 cm untuk masing-masing sisinya, atas, bawah, kiri, dan kanan dari dimensi aki yang akan lo gunakan. Setelah lo udah nentuin seberapa besar untuk box aki yang akan lo gunain, lo bisa membuat box kecil lainnya yang berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan relay ataupun sikring. Dan box kecil ini sebenarnya opsional ya, artinya lo bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lo sendiri, lo mau pakai ataupun enggak. Inilah alasan kenapa tadi gue saranin agar lo membuat dimensi box aki itu lebih besar daripada dimensi aki yang akan lo gunain, yaitu agar lo bisa nempelin busa di sekelilingnya agar bisa meredam guncangan pada saat lo melewati jalan-jalan rusak ataupun jalan-jalan yang bumpy. Dan untuk kedalaman atau lebar box akinya, lo bisa lihat gambar berikut ini. Inilah juga kenapa fungsinya agar kita memberikan space berlebih pada box akinya. Salah satunya adalah untuk membuat flank ataupun kupingan yang nantinya bisa lo buat sebagai lubang klem baut aki. Di sini gue pakai dengan lebar 1 cm yang lo bisa bor dan juga lo tap ataupun lo buat drat atau ulir. Yang detailnya lo bisa lihat pada gambar berikut ini. Setelah membuat lubang untuk drat dari klem akinya, selanjutnya lo tinggal membuat lubang untuk lubang akses kabel atau wiring. Di sini gue membuat 2 buah lubang akses, atau lo juga bisa menyesuaikan sesuai wiring di motor lo sendiri. Untuk yang bagian belakang gue gunakan untuk lubang akses dari switch rem belakang. Sedangkan lubang akses depan lo bisa gunain untuk jalur kabel akses ke relay dan juga ke sikring. Selain membuat 2 lubang akses kabel tadi, lo juga harus bikin lubang akses untuk ke baut cover body bagian kanan. Untuk posisinya lo bisa lihat pada gambar berikut ini. Setelah semuanya selesai, lo bisa langsung pasang, ataupun lo juga bisa menambahkan beberapa lubang tambahan untuk dipasangkan kabel tis ke rangka. Gunanya agar semakin memperkuat posisi box aki, seperti gambar berikut ini. Dan untuk materialnya sendiri, lo nggak mesti harus ngikutin menggunakan akrilik ataupun mika seperti yang ada di video ini. Lo bisa menggunakan material jenis lainnya yang mudah lo dapetin di sekitar tempat tinggal lo,
seperti plat besi ataupun plat aluminium, atau bahkan juga lo bisa menggunakan material jenis-jenis lainnya, entah itu plastik, fiberglass ataupun karbon mungkin. Bahkan intinya lo bisa kembangin apa yang setelah lo tonton di video ini. Dan untuk memperjelas proses pemasangannya, lo bisa lihat video pemasangan berikut ini. Semoga video kali ini bisa memberikan sedikit manfaat buat lo semua. Lo juga bisa putar ulang video ini untuk memastikan bagian-bagian yang masih dirasa kurang lo mengerti. Atau lo juga bisa men-screenshot beberapa bagian dari video ini yang menurut lo itu perlu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa share juga ke teman-teman ngewin kalian, biar Honda Win di seluruh Indonesia menjadi lebih berwarna. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya gue bakal bahas tentang experience ataupun pengalaman gue selama memakai spool YX160. Karena terhitung sudah 3 bulan lebih spool YX160 ini nempel di Winry Honda Win gue. Bagaimana pengalamannya? Tunggu di video berikutnya dan terima kasih. Dukung terus channel ini dengan menekan jempol ke atas, share ke sosial media Anda, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih.